Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sangat membosankan adalah menunggu ya. Seperti tadi, apa pastor mau bilang ini? Itu membosankan. Dan lebih membosankan lagi adalah mengulang kesalahan yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, kadangkala pengulangan untuk hal yang tidak perlu memang membosankan dan sangat membosankan. Misalnya pada tahun 80-an, sinetron atau layar kaca film diputar lagi tahun 90-an. Ada orang yang bilang, dede, bosan nih, sudah pernah. Diputar lagi tahun 2000-an, dede, bosan nih. Tapi bagi para pencinta sinetron, wah itu luar biasa. Ada lagi di. Seruan pertobatan Yohanes berulang-ulang kali kita dengar. Setiap tahun. Bahkan beberapa hari ini pengulangan akan pertobatan, seruan pertobatan, pewartaan pertobatan ini diulang-ulang. Ada 3 kelompok yang mendengar seruan pertobatan dari Yohanes dalam bacaan Injil hari ini. Pertama orang banyak, kedua pemungut cukai, ketiga ahli Farisi dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapa yang memberi diri dibaptis? 2 kelompok. Yang pertama, yakni orang banyak yang di dalamnya termasuk pemungut cukai. Sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi mereka menolak Allah, tidak mau dibaptis. Dan seruan pertobatan ini masih relevan bagi kita, orang-orang di zaman ini. Bagi orang beriman, seruan pertobatan tidak membosankan. Tetapi bagi orang yang tidak mau bertobat dan menolak Allah, ini bukan hanya membosankan, tetapi kadangkala mengecewakan. Kenapa? Kenapa lagi pertobatan? Pertobatan lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, orang banyak dan pemungut cukai memberi diri dibaptis sebagai lambang pertobatan. Kita di Mamajang yang hadir di sini, saya rasa semua dibaptis. Kalau mereka dibaptis sebagai tanda dan simbol pertobatan, kita yang dibaptis, pastor sudah dibaptis, tidak perlu bertobat. Tidak, Bapak Ibu. Seruan pertobatan itu masih up to date untuk kita lakukan, kita hayati, renungkan, kita hidupi setiap hari. Pertobatan. Karena kita orang-orang yang dibaptis dan beriman kadangkala juga diperhadapkan dengan rasa kecewa. Pastor, saya kan orang Kristen. Pastor, saya sudah dibaptis. Pastor, saya sudah bertobat. Tapi mengapa pastor saya rasa Tuhan meninggalkan saya? Bahwa Tuhan meninggalkan saya, ya. Bahwa acap kali saya merasa Tuhan itu jauh dari saya, betul. Bahwa kadangkala saya merasa Tuhan itu mendatangkan murka bagi saya, benar. Bahwa saya merasa Tuhan itu menyembunyikan wajahnya bagi saya, tidak salah. Tetapi bagi orang beriman, ini cara Tuhan untuk menguji iman kita. Apakah kita menyangkal Allah atau setia kepadanya. Karena ketika kita setia, maka Allah sumber kesetiaan, setianya kekal abadi, kasihnya kepada kita akan senantiasa mencari, akan senantiasa memanggil kembali kita untuk datang kepadanya. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama, bahwa Tuhan meninggalkan itu hanya sekejap, hanya sesaat. Tetapi kasih setianya selalu abadi dan kekal. Sesaat saja aku meninggalkan dikau. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau.
sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusku. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita terus membarui diri dalam semangat pertobatan, agar supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh sadar untuk laku tapa dan laku tobat, sehingga kita dikasihi dan dicintai Allah dari hari ke hari. Semoga demikian.